firman Tuhan. Karena tadi hamba firman Tuhan sudah menyampaikan, sedikit lagi waktu sebab dunia ini telah menuju kepada kehancuran. Lalu bagaimana dengan kehidupan kami? Tentunya kita harus mempersiapkan benar-benar hidup kita. Saya merindukan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini tentang kabar baik yang lebih bahagia lagi buat saudara. Izinkan saya untuk menaikkan satu pujian buat tanah Manado ini. Karena pujian ini saya selalu naikkan dengan iman percaya saya kepada Tuhan. Kemuliaan Tuhan sudah dinyatakan di tanah Manado. Orang Manado harus bahagia bangga sebab kemuliaan Tuhan dinyatakan di tanah Manado. Amin. Amin. Kemuliaan Tuhan sudah dinyatakan di tanah Manado. Haleluya. Mari puji Yesus, mari sembah Yesus, Raja segala raja. Mari puji Yesus, mari sembah Yesus, Raja segala raja. Manado ini kotaku, ini kotaku. Amin. Manado ini tanahku, ini tanahku. Di sini mengalir mata air yang jernih. Di sini terdengar pujian bagi Yesus. Orang Manado tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Manado penuh dengan kemuliaan Tuhan. Mari kita imani, ya. Kita bersyukur sebagai orang Manado, sebab di Manado ini kita masih diberi kesempatan beribadah walaupun itu di jalan-jalan seperti malam ini. Tidak seperti di daerah-daerah yang lain, saudara. Kita tidak dibebaskan untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi kita semua di tanah Manado ini, orang-orang kita diberi kesempatan untuk bisa cari Tuhan, untuk bisa menyampaikan firman Tuhan, kabar baik bagi kita semua. Mungkin saudara yang sementara berbelanja, saudara mungkin sedang berjalan, saudara sedang duduk. Saya mau sampaikan kepada saudara, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, saudara. Sekali lagi, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Amsal 13 ayat 20 berkata, orang berdosa itu dikejar oleh malapetaka. Ingat baik sebab itu kata firman Tuhan. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka. Kalau saudara mau hidup supaya saudara tidak mengalami banyak tekanan ataupun kesusahan, mari saudara, di dalam Kristus ada kehidupan. Di dalam Kristuslah ada jalan kebenaran dan keselamatan. Tuhan datang bukan hanya untuk satu orang. Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk orang Kristen, tetapi Tuhan Yesus datang untuk orang semua. Hari ini kabar baik datang kepada kita semua. Mungkin saudara duduk santai, tapi beri telinga saudara kepada firman Tuhan. Sebab firman Tuhan tidak akan kembali lagi. Ketika dia sampaikan hari ini, tidak akan datang lagi kepada saudara. Sebab kita tidak tahu hari esok
bagian kita. Untuk apa saudara? Karena dunia ini cuma sementara. Dunia ini saudara kita cuma menumpang. Ingat baik, harus menyadari benar, dunia ini cuma menumpang. Kelak suatu saat kita harus tinggalkan dunia ini. Namun satu hal yang perlu kita sadar, bahwa ketika kita di dunia ini, apa yang perlu kita lakukan? Seperti saya sampaikan tadi, bertobatlah, sebab kerajaan Yesus sudah dekat. Dunia tidak menuju lagi kepada kebahagiaan, atau dunia tidak menuju lagi sekarang kepada sesuatu yang lebih baik. Tetapi kita sadar bersama, dunia semakin rusak. Bahkan anak-anak Tuhan juga pun ikut di dalamnya, semakin jauh dari Tuhan. Dan hari ini saya mau katakan kepada kita semua, sejauh manapun terdengar suara ini, mari saudara, kembalilah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang memanggil bukan kepada orang benar, melainkan kepada kita orang yang berdosa. Sebesar apa dosa saudara? Cepat kembali. Sebab ketika saudara masih tetap di dalam dosa, suatu saat dosa ini akan mengambil kehidupan saudara. Dosa ini membawa kepada kehancuran saudara. Dosa ini membawa kita ke dalam kebinasaan. Kalau kita tidak meninggalkan dosa, malam ini saudara sudah dengar firman Tuhan. Cepat kembali kepada Tuhan. Tinggalkan dosamu. Apa yang sementara engkau lakukan, dosa apa yang sementara menikmati hidupmu, semua itu cuma sia-sia saudara. Dosa itu pintar, dia membuat orang menikmati, padahal kenikmatannya itu hanya sesaat. Kenikmatannya itu membawa ke dalam penderitaan, membawa ke dalam kebinasaan saudara. Kita akan kembali kepada Tuhan Yesus. Kita akan kembali kepada kerajaan surga. Kita akan kembali kepada kehidupan yang kekal. Tetapi hanya orang-orang yang melakukan firman Tuhan bisa kembali kepada kerajaan surga. Dunia ini hanyalah sementara. Dunia ini hanya menumpang. Seberapa banyak engkau punya rumah, seberapa banyak engkau punya mobil, seberapa banyak engkau punya harta tanah mungkin, semuanya itu hanya sia-sia. Dan semuanya itu tidak akan menyelamatkan saudara. Sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, jika saudara memiliki harta dan saudara menjaga kebenaran di dalam kehidupan saudara, itu lebih baik daripada saudara memiliki harta, saudara tidak tinggal di dalam Kristus. Harta tidak akan menjamin saudara untuk selamat. Harta juga tidak akan membawa saudara sembuh, tetapi hanya membuat engkau gelisah, hanya membawa kepada kehancuran. Marilah saudara, saya mengajak saudara semua, ketika kita dengar firman Tuhan, jangan meremehkan firman Tuhan. Kata firman, orang yang meremehkan firman Tuhan, dia akan menanggung balasannya. Tetapi orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, hidupnya akan bahagia. Dia akan masuk di dalam kehidupan yang kekal. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Ingat saudara, Filipi 3 ayat 20 berkata, yang sebenarnya saya dan saudara adalah warga kerajaan Allah. Kita bukanlah orang yang asli di dunia ini. Dunia ini cuma menumpang. Suatu kelak kita akan meninggalkan dunia ini. Seiring dengan bertambahnya usia saudara, jangan sampai nanti dosa itu sudah membuahkan kebinasaan kepada saudara, baru saudara mau sadar, baru saudara mau cari Tuhan. Mulut sudah tidak bisa bicara, kaki sudah tidak bisa melangkah untuk cari Tuhan. Tapi selagi saudara masih berjalan di tempat ini, mungkin saudara mendengar firman Tuhan, saudara sementara belanja, ataupun saudara sementara duduk, dengar baik firman Tuhan. Tuhan Yesus datang kepada saudara yang berdosa. Mari datang kepada Tuhan Yesus.
yang letih lesu, yang berbeban berat. Mungkin saudara mengalami kelemahan fisik, mungkin saudara mengalami kelemahan rohani. Tuhanlah sumber kekuatan, Tuhanlah sumber kelepasan, Tuhanlah sumber penyembuh. Asalkan saudara mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Kita bersyukur kalau kita diberi kesempatan, kita bersyukur kalau kita diberi waktu sampai malam ini, karena kita tidak tahu besok. Kalau kita berhenti bernafas, saudara ada di dalam mana? Apakah di dalam dosa, ataukah di dalam orang yang berbuat benar? Kalau saudara tiba-tiba berhenti nafas, saudara belum berubah, saudara belum bertobat, tempat saudara di mana nantinya? Di neraka, saudara. Sebab neraka surga itu ada. Neraka itu tempat orang-orang yang masih suka dengan dosa, yang masih suka senang dengan dosa. Dosa tidak akan membawa kenikmatan, saudara, tetapi kepada kematian. Namun kebenaran Tuhan adalah membawa saudara kepada keselamatan, menjamin kehidupan saudara untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Marilah saudara yang saya kasih, berubahlah, bertobatlah. Sebab hari-hari ini kita sudah melihat bersama bahwa begitu banyak hal-hal yang aneh-aneh yang sudah mulai muncul. Kenapa? Karena memang perjalanan kehidupan manusia sekarang sudah di wahyu, sudah di penggenapan, mulai tergenapi di akhir zaman. Seperti hamba firman Tuhan tadi barusan menyampaikan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Berubahlah, bertobatlah. Sekali lagi saya mau katakan, kalau saudara dengar firman Tuhan hari ini, saya katakan dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara bertobat, saudara kembali kepada Tuhan. Jika saudara ada dalam proses pergumulan masalah, saya berdoa saudara akan terlepas di dalamnya. Karena apa? Karena kuasa dosa tidak lagi berkuasa kepada saudara. Saudara ingin jadi orang yang benar, maka tinggalkanlah dosa. Sekali lagi, dosa akan membawa saudara di dalam kehancuran. Jangan terbuai dengan dosa, saudara. Hari ini ketika kita sudah dengar firman Tuhan, mari bersihkan hidup untuk mempersiapkan kita masuk dalam kerajaan surga. Yang sebenarnya kata Filipi 3 ayat 20, saya dan saudara adalah warga kerajaan surga. Berarti kita bukan berasal dari dunia, karena dunia ini cuma menumpang. Sekali lagi saudara, cuma menumpang. Mungkinkah sebentar malam besok nafas kita berhenti, ataukah mungkin kita akan mati? Tapi disayangkan kalau kita mati, kita belum berubah, belum bertobat. Kalau sudah mati, tidak ada lagi kesempatan buat kita untuk berubah menjadi baik. Mungkin saudara susah untuk berubah, mungkin saudara susah untuk kembali kepada Tuhan. Mari disinilah saudara ada hamba-hamba Tuhan yang bisa menopang saudara. Kita saling mendoakan untuk melepaskan kuasa dosa yang mengikat saudara. Mungkinkah itu saudara terikat dengan kuasa-kuasa roh-roh jahat? Mungkinkah itu dukun-dukun, berhala-berhala, ilmu-ilmu sihir? Saya percaya hanya Tuhan Yesus Kristuslah yang akan melepaskannya itu, tidak ada yang lain. Sebab segala kuasa yang ada di muka bumi ini saudara, semua tunduk di hadapan kuasa Allah Bapa yang ada di dalam surga, yaitu Yesus Kristus.